Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya bikin video tentang list berkait ya, list berkait yang sedang kita pelajari sekarang. Sebenarnya list berkait ini ada 3 bagian yang dipelajari. Yang pertama itu penambahan elemen dalam list berkait. Kemudian ada menghapus elemen list berkait dan mencari elemen list berkait. Nah, penambahan dan penghapusan itu harus dilihat posisinya. Ada posisinya di antara head dengan simpul atau posisi dia kosong, simpulnya masih kosong, terus ada juga simpul barunya disimpan sebagai simpul pertama, tapi sebelumnya simpulnya itu belum kosong atau listnya belum kosong, kemudian disisipkan di antara 2 simpul, dan yang terakhir di paling belakang simpul. Sebenarnya dari materinya, materi yang ini tuh udah jelas banget ya kalau kata saya. Saya biasanya menganggap bahwa list ini itu sebagai kereta api. Nah, bisa dilihat kan di mana head. Dilihat di sini headnya itu adalah lokomotif, kemudian A, B, C, D, E itu adalah gerbongnya. Jadi simpul itu kita anggap sebagai gerbong. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini bahwa ketika kita membuat sebuah struktur data baru itu kita buat seperti ini ya, tipe mylist sama dengan record. Nah, data ini dengan tipe char berarti si simpul atau gerbong yang dibawa itu tipe datanya adalah karakter. Sementara kalau yang di forum seperti apa jawabannya? A. Yang diminta adalah NPM, nama sama IPK ya. Jadi kita tinggal ubah aja ini datanya. Jadi modelnya seperti tipe, kemudian mylist. Ini mylist itu nama ya, jadi kamu bisa ganti simpul atau diganti nama MHS misalnya. Itu adalah record, di mana ada NPM, tipenya adalah string, terus ada nama, tipenya adalah string, dan IPK tipenya adalah real, lalu ada next, tipenya my list. Ini adalah pointer gitu. Biasa kita nulis record tuh begini ya. Nah, ketika kamu membuat sebuah tipe mylist, berarti siap-siap akan ada suatu simpul di situ. Nah, bagaimana cara membuat simpulnya? Cara membuat simpulnya adalah seperti ini. Kamu bisa lihat ketika kita membuat simpul baru. Simpul barunya dengan nama R di situ. R, berarti kita bikin new R. New R itu kalau misalnya pakai mahasiswa yang tadi, berarti si R itu ketika kita membuat new R, kita akan membuat gerbong kosong. Gerbong kosong di mana isinya adalah, tadi ada apa aja ya? NPM, kemudian nama, lalu IPK, dan terakhir adalah next. Nah, ini semua harus di set. Jadi kalau mau bikin simpul baru, kamu misalnya masukin namanya siapa, NPM-nya siapa, berarti kan input NPM,
input nama, input IPK gitu ya. Caranya seperti ini. Nah, kalau nama simpulnya adalah R, new R, berarti si simpul itu namanya R nih, seperti di gambar ya. Nah, kalau mau input NPM nama IPK berarti kan kalau ini kan angkanya ini dimasukinnya kan angka. Kalau kita bikin di algoritma berarti input apa coba? NPM titik R. Terus input NPM titik R. Kok NPM lagi? Salah, maksudnya nama ya. Terus apa lagi? Nggak cukup input IPK R. Jangan lupa next-nya itu dinilkan. Ini cukup sekali aja ya. Next-nya dinilkan. Next-nya si R kita nilkan. Ini artinya apa? Artinya adalah kamu membuat sebuah simpul dengan isi nama NPM-nya siapa, namanya siapa, IPK-nya siapa, kemudian next-nya masih nol. Istilahnya kamu bikin gerbong baru gitu. Nah, kemudian setelah itu ini untuk kondisi pertama adalah menambah simpul baru sebagai simpul pertama. Berarti kita akan memasukkan si simpul barunya sebagai simpul pertama. Berarti mau kita satukan dengan gerbong. Tadi di awal saya bilang bahwa gerbong itu adalah head. Head itu bukan gerbong, lokomotif. Lokomotif itu adalah head ya. Head ini itu kita anggap sebagai lokomotif. Mau kita sambungkan dengan gerbongnya yang tadi. Nah, caranya adalah kita lihat di sini di algoritmanya. If next head sama dengan nil, artinya apa? Next head sama dengan nil. Head itu isinya sama seperti simpul, tapi dia dikosongkan aja, dianggap sebagai lokomotif. Kalau gerbong atau simpul nggak dikaitkan dengan apa-apa kan berarti dia sendirian aja. Kita anggap dia sebagai head. Mau kita masukkan gerbong yang baru yaitu si R ini. Jadi kalau next head-nya itu nil berarti artinya apa? Artinya si list itu dalam keadaan kosong. Nah, kalau kosong berarti simpul baru otomatis akan ditambahkan setelah head. Caranya adalah kita tuliskan if next head sama dengan nil artinya dia kosong ya. Then next head diisi dengan R. Berarti ya ampun. Berarti kalau kita sudah punya lokomotifnya, ini adalah head. Tadi kita punya gerbong yang isinya NPM, nama, IPK, dan next ya. Next-nya kan masih 0. Nah, ini tuh next nih. Nah, next head tuh kan tadinya 0. Karena 0 jadi kita kasihkan disambungkan. Berarti si next head-nya itu nunjuk kemana? Dia nunjuk ke gerbong yang tadi kita buat. Itu adalah penambahan elemen list ketika list dalam keadaan kosong. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat gimana kalau misalnya simpul baru diletakkan di antara head dan simpul pertama. Artinya simpul baru itu atau si kereta apinya itu udah punya satu gerbong. Jadi kita akan sisipkan gerbong yang baru ini kalau di sini gambarnya yang 4 ya.
angka 4 ini, si 4 ini akan disisipkan di antara head dengan angka 8. Gitu. Caranya gimana? Sama, kita bikin dulu simpul barunya seperti apa. Caranya selalu begini. Ini teh mutlak ya, kalau bikin simpul baru kamu buatnya seperti ini. New R, info R diisi dengan 4. Kalau misalnya yang di forum, berarti infonya kita ganti dengan input NPK, input NPM, input nama, input IPK. Dan jangan lupa ujungnya itu kita set bahwa next si simpul baru itu adalah nil. Jadi kalau dari pembentukan simpul baru yang di algoritma ini, dia bentuknya akan seperti ini ya. Bikin 4 aja gitu. Nextnya 0. Kemudian gimana nih cara gabungin gerbongnya? Ya sama aja logikanya. Kayak kita mau menggabungkan gerbong baru di antara gerbong yang sudah ada. Gerbongnya antara lokomotif dengan gerbong yang sudah ada gitu. Jadi pertama kamu lihat belakangnya dulu. Jangan dulu hapus headnya. Jangan dulu hapus next headnya, tapi belakangnya dulu. Lihat di sini, next R diisi dengan next head. Berarti next R-nya itu yang mana sih? R itu simpul baru. Next R itu yang ini. Simpul baru. Diisi dengan next head. Si next head itu nunjuk kemana? Si next head nunjuk ke 8. Next head itu nunjuk ke 8. Jadi kita isi dengan next-nya R itu nunjuk ke 8. Lalu setelah itu baru kita sambungkan lokomotifnya. Next head diisi dengan R gitu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya gimana kalau misalnya simpul barunya kita simpan di paling belakang nih, di akhir. Kalau di akhir berarti kan kita harus jalan-jalan dulu antara setiap gerbong. Di sini contohnya ada lokomotif. Contohnya di sini ada lokomotif. Ada gerbong gerbong yang ke-1 isinya 4, lalu ada gerbong yang lain isinya 8. Kita harus jalan-jalan dulu sampai gerbong paling belakang, baru kita sambungkan R-nya. Kita bikin dulu, misalnya di sini simpul baru si R-nya itu isinya 15. Sama ya, pokoknya mah udah hatam lah ya. Bikin simpul baru caranya seperti ini. Gitu. Ini mah udah mutlak. Maka cara menggabungkannya di akhir adalah pertama harus ada model pencarian di sini. Pencarian apa? Pencarian gerbong. Nah, gimana caranya nyari gerbong? Bisa nyampe gerbong paling belakang? Nanti kita belajar. Tapi yang pasti algoritma yang ada di sini itu adalah algoritma hanya untuk menyambungkan gerbong belakang dengan simpul yang baru. Caranya adalah di sini. If next akhir itu adalah dia adalah pointer yang menunjuk ke gerbong terakhir ini. If next akhir sama dengan nil, artinya kan dia di belakang ya. Kalau next-nya akhir itu kan ini. Artinya kalau dia nil, maka kita bisa isi simpul baru. Tinggal langsung then next-nya akhir tuh ini kita isi dengan R. Artinya dia akan menunjuk ke gerbong atau simpul si R. Sudah selesai. Cuman kalau di sini dia mekanismenya akan ada mekanisme pencarian. Berikutnya adalah menambah simpul baru di antara dua simpul. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Misalnya gerbongnya udah ada 3 nih yang ada 4, 8, sama 15 nih. Kemudian kita mau masukin 6. Cara bikinnya sama ya, cara bikin simpul barunya.
Nah, kalau di antara dua simpul juga perlu mekanisme pencarian di sini. Pencariannya ditambah dengan pointer yang namanya pointer bantu. Kalau yang tadi pointernya namanya akhir, kalau ini kita kasih namanya adalah bantu. Dia akan mencari sampai posisi mana si R ini mau disisipkan. Nah, caranya adalah untuk pencariannya nanti ya. Cara pengikatannya adalah kita tinggal isi dulu belakangnya. Jadi kalau misalnya mau menggabungkan belakang simpul baru tuh next ya. Nextnya si R. Nah, nextnya si R tuh kan yang ini. Itu kita isi dengan nextnya bantu. Bantu itu kan di 4 ya. Nextnya bantu nunjuk kemana? Nextnya bantu nunjuk ke 8. Berarti dipindah sekarang. Nextnya R itu akan nunjuk ke 8 ke sini. Kemudian nextnya bantu akan dipindahkan, udah nggak di sini lagi, tapi dia akan nunjuk ke 6. Gitu. Ya. Gampang ya? Gampang lah. Kemudian untuk pencarian posisi, biasanya pencarian posisi nyisipin simpulnya di mana itu kalau datanya mau diurutkan. Gitu. Nah, caranya adalah yang pertama cari posisi dulu nih. Apakah di pertama, apakah dia simpulnya kosong, apakah dia ada di antara head dan simpul pertama setelah lokomotif, atau apakah di simpul akhir atau di antara dua simpul. Kemudian kita ikatkan simpul baru pada posisi yang tadi ditemukan, lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, untuk pencarian posisi next video ya. Kita stop dulu yang ini. Sampai sini dulu ya.